kulit lorone wong lanang wa ungsalan wong wadon walau bila syahwatin senajan anane talaki iku kelawan tanpa syahwat wa ingkana ahaduhuma mukrahan au mayyitan wa ingkana senajan ono sapa ahaduhuma salah sijine zakar unsa iku mukrahan wong kang den sereng au mayyitan utawa wong kang mati lakin layang kudu tetapi ini orang batalake apa wudu'ul mayyiti tetapi ini orang batal ngoten mawon lakin layang kudu tetapi ini orang batal apa wudu'ul mayyiti wudu'e wong kang mati wal muradu ta kang den karepake bil basyarati kelawan al basyarah kelawan kulit una ing dalem kene bab iku ghairu sya'ri sakliyane rambut wasinnilan untu wadzufrilan kuku qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa ghairu batinil aini ing dawu wa ghairu batinil aini lan sakliyane batine mripat wadzalika utai mengkono kaunut talaki nakidon alasan kenapa persentuhan kulit lawan jenis itu membatalkan iku liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah taala aula mastumun nisa nyatane dawuh aula mastumun nisa maknane aula mastum utawa jempok sapa sira kabeh an nisa ing pira-pira wong wadon aila mastum tegese jempok sapa sira kabeh walau syakka hal malamisahu syi'run sampean sya'run au basyaratun lam yantakid walau syakalan lamun mamang sapa syahas mamang hal ma apa ta utawi barang lamasahu kang jempok sapa syahas ing ma iku sya'run rambut au basyaratun utawa kulit lam yantakid ora mongko ora dadi batal apa wudu kamalau waqa'at kaya mas'alah lamun tumibo apa ya duhu tangane syahas tumibo ala basyaratin ing atase kulit la ya'lamu kang ora ngerti sapa syahas ahya apa ta utawi basyarah iku basyaratu rajulin kulite wong lanang awi imra'atin utawa wong wadon au syakka hal lamasa mahraman au ajnabiyatan au syakka utawa mamang sapa syahas hal lamasa apa to jempok sapa syahas mahraman ing mahram ing wadon mahram au ajnabiyatan utawa wadon ajnabiyah wa qala syekhuna fi syarhil ubab wa qala lan dawu sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawu fi syarhil ubab ing dalem syarah ubab dawu walau akhbarahu adlun bilamsiha lahu au binahwi khuruji rihin minhu fi hali naumihi mumakkinan wajaba alaihi al-akhdhu walau akhbarahu lan labari ing syahas lan lamun ngabari utawa ngabarake ing syahas sapa adlun wong kang adil bilam siha kelawan oleh jempok ajnabiyah lahu maring syahas au binahwi khuruji rihin utawa kelawan sepadane metune angin minhu saking syahas fi hali naumihi ing dalem tingkah turune syahas mumakkinan hali netepake sapa syahas jawabul law wajib mongko wajib alihi ing atase syahas apa al akhdhu ngalap biqaulihi kelawan ucapane adlun bikibarin fihima niki ta'alluqe teng talaki bikibarin sertane sifat gede bikibarin sertane sifat gede fihima ing dalem karone zakar unsa
fala naqdo mongko ora ono ya Allah ya Rabbi ya Karim batalaki wudu iku mawujud bitalaki hima kelawan tetemune zakar unsa tapi ma'asi gharin sertane sifat cilik fihima ing dalem karone zakar unsa fihima ing dalem karone zakar unsa au fi ahadihima utawa ing dalem salah sijine zakar unsa utawa ing dalem salah sijine zakar unsa lintifa'i madinnati syahwati krana ora anane penyonone syahwat wal muradu bidzis sighari man la yustaha urfan ghaliban wal muradu ta kang den karepake bidzis sighari kelawan wong kang duweni sifat cilik iku man wong la yustaha kang ora den syahwati sapa man urfan ing dalem urfine ghaliban ing dalem kaprai la talaki basyarataihima ora batalake wudu apa tetemune kulit lorone zakar unsa ma'a mahramiyatin sertane sifat dadi mahram bainahuma ing dalem antarane zakar lan unsa mahrame wau binasabin sebab nasab au radha'in utawa radha' persuson aratin utawa musaharah dijuduan lintifa'i madinnati syahwati krana ora anane penyono syahwat walau istabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin falamisa wahidatan minhunna lam yantakib wa kadza bi ghairi mahsuratin 'alal aujah walau istabahat lan lamun serupa sapa mahramuhu mahrame syahas serupa bi ajnabiyatin kelawan pira-pira wadon ajnabiyah mahsuratin kang bisa den planggeri sapa ajnabiyat ya Allah ya Rabbi ya Karim falamisa sapa syahas wahidatan ing wadon siji ajnabiyat lam yantakid mongko ora batal apa wudu wa kadzalan kelawan kaya ikilah bi ajnabiyatin mahsurat bi ghairi mahsuratin kelawan ajnabiyat kang ora kena den planggeri alal aujahi miturut kaul aujah ing atase kaul wala yartafi'u yakinu wudu'in au hadatsin bi dhanni diddi wala yartafi'u lan ora bisa ilang apa yakinu wudu'in yakin ing wudu au hadatsin utawa yakin ing hadas yakinan sudah wudu atau sudah hadas tidak bisa digeser bi dhanni diddi nyono ing lawani wudu au hadas kelawan nyono ing lawani wudu au hadas wala bisyakki lan ora kelawan mamang fihi ing dalem diddih al mafhumi kang den faham apa syak bil aula kelawan kias aulawi fayakhudhu mongko ngalapo sapa syahas bil yakini kelawan barang kang den yakini langgengake istishaban krana ngaki lahu maring yakin khotimah
pun. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir kemarin bahwa salah satu hal yang membatalkan wudu adalah massu farji adamin, menyentuh kemaluan anak Adam, entah itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Bila menyentuh maka itu akan membatalkan wudu. Tapi tentu yang membatalkan itu area tertentu, seperti kemarin dijelaskan. Kalau kemaluan laki-laki berarti yang ketika disentuh membatalkan itu batangnya saja. Untuk selain itu tidak membatalkan. Kalau kemaluan wanita yang disentuhkan itu adalah multaqa syufraiha, titik temu dua bibir kemaluan wanita. Kalau jalan belakang yang membatalkan itu ada multaqal manfat, bunderan itu, lingkarannya itu. Biasanya ngendek. Faruk pengalaman PT ngendek. Nah, bunderan itu. Pas sih. Pas bunderan itu tilise kuwi rup. Nah, itu sing membatalkan. Kemarin sudah disebutkan bahwa berarti kalau yang disentuh bukan titik-titik itu, tentu tidak membatalkan wudhu. Misalnya yang disentuh itu hanya rambutnya, rambut kemaluan, atau rambut yang tumbuh di atas kemaluan, ataupun hanya pantatnya yang disentuh. Itu semuanya tidak membatalkan. Tapi meskipun tidak membatalkan sunnah wudhu, karena menyentuh rambut kemaluan, karena menyentuh pantat bagian dalam, karena menyentuh testis. Ada marinya kelendok wudhu, Ruk. Ya. Nampasari loh. Marinya kelendok wudhu ya. Loh, ikhlas lawan wal saya ini sunnah wudhu setelah menyentuh dua telur. Nah, wudhu. Lek telu enggak? Betul. Cerdas menau. Lek sakilo enggak? Kalau dua, tasnia soalnya al saya ini. Lek loro wudhu sunnah wudhu. Lek telu enggak? Umane sakilo. Kemudian kemarin nyampe ini. Wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin. Begitu juga sunnah untuk wudhu. Sunnah untuk wudhu, nggak wajib wudhu. Sunnah untuk wudhu ketika habis melakukan nadhor, penglihatan, melihat, tapi dengan adanya syahwat, meskipun kepada mahram. Faizul dal kuliah nang unar itu awayu. Saudara Izil, awayu. Didelok syahwat. Maka ketika nanti mau sholat, sunnah wudhu. Nggak wajib, sunnah wudhu. Meskipun yang dilihat itu mahramnya sendiri. Duwe bateh jare jan. Bateh awayu bateh. Bateh kula Gus jan awayu. Jen kok lek muni wayu ya. Awayu. Lewat Kediri kan jan awayune ram ya. Bateh kula ni wayu Gus mahram. Nah, ini sama. Ketika habis melihat dengan syahwat itu, maka sunnah untuk wudhu. Wa talaffuzan bi maksiatin, begitu juga sunnah untuk wudhu setelah melafatkan kemaksiatan. Ya, mari ngomong-ngomong barang-barang sing gak tepak. Ya, sunnah untuk wudhu. Contoh, mari menggibah. Ya udah. Lek mari transfer data aja lali, sunnah wudhu. Iya, jadi kira melafatkan kemaksiatan itu mek golongane meso dan kawan-kawan ndak. Mari transfer data ya ngateng-ngatekan. Jadi mama kan ngono ya. Dapat ambek lungguh ngateng-ngatekan lho kuat petang jam, Pak. Rek. Mari rek sunnah wudhu. Yundabu al wudhu'u ba'da talaffudin bi maksiatin. Sunnah untuk wudhu setelah melafatkan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi kalau habis menggibah, menggunjing, habis mengomongkan hal-hal yang berbau maksiat, sunnah wudhu. Wa ghadabin. Begitu juga sunnah untuk wudhu setelah ghadab, marah. Adilek mari ngamuk-ngamuk, wudhu. Wa hamli mayyitin wa masih. Begitu juga sunnah wudhu setelah mengangkat mayit, mengangkat jenazah atau menyentuhnya. Lek mari apa jenenge ngangkat pendungsa ya, ngerti pendungsa ya? Keranda. Mari ngangkat pendungsa, mari ngubur wong mati atau setelah memandikan jenazah kan menyentuh kulitnya jenazah. Itu setelah itu kamu sunnah untuk wudhu. Apa tujuannya, Gus? Menungso iku, Pak ya, lek eling mati anyep ta. Lek menungso lek pas eling mati ya. Oh loro ya. Loro eling mati. Waduh mati kira. Anyep langsung awake. Lah karena manusia itu ketika menyentuh orang yang mati dia menjadi lemes, lemah badannya, maka diperkuat, dibangkitkan, difreshkan lagi dengan cara wudhu. Minimal wudhu. Syukur-syukur atus. Wes.
Wa qassu dhufrin wa syaribin. Begitu juga sunnah untuk wudu setelah memotong kuku. Jadi setelah memotong kuku, sunnah untuk wudu. Jumat potong kuku, habis potong kuku sunnah wudu. Wa syaribin. Begitu juga setelah memotong, setelah cukur brengos. Ini sunnah untuk wudu. Cukur brengos, selesai, sudah wudu. Yes. Wahal kiroksihi. Dan juga sunnah untuk wudu setelah memotong ro'as. Memotong kepala. Loh, lepas ini lafadznya halkur ro'as loh mbak. Memotong rambut kepala. Lafadznya halkur ro'as soalnya. Halku itu memotong, ro'as itu kepala. Berarti memotong rambut kepala. Lah Faruk ini ki. Ben isok ngelakoni sunnah wudu sing iki potong meneh. Didik-didik ngono ae. Ora iso nglakoni kowe ora tau potong rambutnya di. Pirang tahun ra potong. Jan. Halqur ra's. Setelah potong rambut, sunnah untuk wudu. Wa kharaja bi adamiyin farjul bahimah idla yushtaha. Karena yang membatalkan ketika disentuh itu adalah kemaluannya anak Adam, kemaluannya manusia, maka tentu mengecualikan hewan. Kalau hewan ketika disentuh kemaluannya tidak membatalkan. Handolai wedhus ya. Duk. Handolai wedhus masih mbok umek ini enggak batal, Bu. Hah? Oleh teko masjid kurbanan pas handola baru. Dimek-mek ini baru enggak batal, Bu. Tapi kalau keadaan bersih ini. Apanya? Lah masih yang kotor pas yo najis kape lapo, enggak batal wudunya. Kalau najis kan berarti wajib dihilangkan najisnya. Enggak wudu kan? Wudu itu urusannya kalau batal wudunya baru wudu. Lah, menyentuh kemaluannya hewan, berarti bukan manusia, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Idla yushtaha. Karena hewan itu tidak layak disyahwati. Tapi namanya cosono, Gus. Orang menggauli kuda. Ada orang menggauli kuda. Maka kamu harus tahu bahwa di dalamnya dikatakan qaulu idla yushtaha ay laisa min sya'nihi annahu yushtaha. Bahwa tidak disyahwati itu artinya normalnya tidak disyahwati. Kata-katanya ngono, Pak. Laisa min sya'nihi annahu yushtaha. Tidak menjadi normalnya bahwa hewan itu disyahwati. Makanya lek ana wong kok nyahwati hewan berarti gak normal. Ngono lho. Iku bahasa kita pe ngono kuwi memang. Laisa min sya'nihi annahu yushtaha. Bahwa tidak menjadi normalnya bahwa hewan itu disyahwati. Delok manuke wedhus ngono syahwat gak normal. Hah? Delok kemaluane wedhus wedok syahwat ndak normal. Maka kalau ada yang syahwat itu nggak normal. Nggak normal. Wa min samma jaza'an nadharu ilaihi. Karena kemaluannya hewan itu tidak haram, tidak membatalkan ketika disentuh, maka dilihat pun tidak apa-apa. Melihat kemaluan itu kan haram, Pak. Yes. Tapi kalau melihat kemaluannya kambing tidak haram. Jangankan dilihat, dipegang aja nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Yes. Bibatni kafin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hal yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kemaluannya anak Adam. Menyentuhnya dengan apa, Gus? Atau yang penting tersentuh? Ternyata yang membatalkan wudhu itu ketika menyentuh kemaluan bibatni kafin. Kafin itu telapak tangan, batnun itu dalam. Telapak tangan bagian dalam. Jadi yang membatalkan itu kalau disentuh pakai telapak tangan bagian dalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu wa fi riwayatin man massa dzakaran falyatawaddo. Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa menyentuh kemaluannya, barang siapa menyentuh zakar, maka hendaknya dia berwudu. Kata-kata falyatawaddo itu kata-kata amr, perintah. Ini kan lame lam amr jenenge. Fi'il mudhari' kelebonan lam amr, maka menjadi perintah. Barang siapa menyentuh kemaluannya, menyentuh zakar, maka hendaknya dia berwudu. Ini menjadi dalil, sabda Nabi ini menjadi dalil bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi kalau itu dilakukan dengan telapak tangan bagian dalam. Saya telapak tangan bagian dalam kok apa? Wabatnul kaffi, wabatnur rohataini. Yang dinamakan telapak tangan bagian dalam itu adalah bagian dalamnya telapak. Ini ya. Ini bagian batnur rohata ini. Ini batnur rohata ini namanya. Telapak bagian dalam. Wabatnul asob. Dan bagian dalamnya jari jemari. Ini. Yes.
harifu ilaihima indan tibakihima ma'ayasiri tahammulin. Bukan hanya ini dan ini, tapi apa-apa yang ada di samping ini juga termasuk telapak tangan dalam. Jika ketika ditempelkan menempel, paham? Ini kan ditempel dong ini ya. Ma'ayasiri tahammulin, sedikit ditekan. Sedikit. Ini kan ada area samping-samping yang nempel. Itu area-area samping yang nempel, itu area bagian dalam. Maka kalau itu area bagian dalam, kalau digunakan untuk nggaruk, menyentuh kemaluan, itu membatalkan. Gatel ini ya. Berarti kan sebatal orang gini Gus. Lek ngene enggak apa-apa ya. Sing. Kayak ngesalading ini ya. Sing. Itu batal apa enggak, Gus? Lah, ini masalahnya di sini nih, Pak. Ini enggak semuanya area luar. Di sini ini ada yang area luar, ada yang area dalam. Lek kepengin aman ngene lho. Set, template ini sing ini. Ini jelas aman. Positif aman. Karena yang area bagian dalam itu nempel semua. Lek ngene kuatir si ono iki area bagian dalam yang menyentuh kemaluan kamu. Watel ya, Gus. Ya apa iki garuke? Lek ngene gak lego lek ngene. Ngene gak lego ngene. Ngene apa ngene? Oleh, tapi kan khawatirnya ini ada area bagian dalam, Pak. Yang itu ketika ditempelkan akan nempel itu masuk area bagian dalam. Maka dari itu ya ditekan gini agar terlihat. Dunaru usil asobi wa ma bainaha wa harfil kaffi. Tidak termasuk area bagian dalam, telapak tangan bagian dalam adalah ruusil asobi, ujung jari jemari. Ujung jari jemari, pojok ini. Ya lek kepingin aman, ya kuku, Pak. Set, lego. Mau gatel ya, sepisan tok krek catu. Gawe lego, catu. Tapi kan nggak membatalkan. Ruusil asobi, ujung jari jemari itu tidak termasuk yang namanya telapak tangan bagian dalam. Sehingga ketika digunakan menyentuh kemaluan, itu tidak membatalkan wudu. Wama baina, atau yang ada di antara ujung jari jemari. Ini nggak membatalkan. Gila. Ini kan ujung. Ini pinggir-pinggirnya ujung. Waharfil kafi. Begitu juga tidak termasuk area bagian dalam telapak tangan adalah bagian sampingnya telapak. Kan ada ditempel dong ini ya. Seret. Ini kan nggak nempel. Nah, ini nggak membatalkan. Ada lek gatel ngene apa, Bro? Loh, guyu. Lah kan ngono, Pak ya. Bahwa yang nggak masuk area bagian dalam itu kalau dipakai nggak membatalkan. Adi ngene, set ngene sepidolan dhisik. Oh, ki sing dalam. Nah, kok ngene, set ya apa? Nggak batal gitu. Nggak batal, Gus, nggak batal. Karena itu harfil kafi. Lek ruangel-angel yo garuken sak puas-puasmu arep wudu wong nanya apa angel. Warabi'uha pun sekarang lanjut dalil yang membatalkan wudu yang selanjutnya. Warabi'uha talaki basyaratai dzakarin wa unsa walau bila syahwatin. Yang selanjutnya hal yang membatalkan wudu yang keempat adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan wanita meskipun tanpa syahwat. Termasuk hal yang membatalkan wudu adalah talaki basyaratai dzakarin wa unsa walau bila syahwatin. Bertemunya dua kulit laki-laki dan wanita meskipun tanpa syahwat. Meskipun tanpa syahwat. Meskipun tanpa syahwat. Jadi tolak ukurnya membatalkan wudhu itu bukan karena syahwat. Artinya gini, Pak. Kamu jangan pernah menganggap bahwa wudhu itu batal ketika menyentuh wanita itu karena syahwat. Kalau nggak karena syahwat berarti nggak batal. Enggak, no. Tidak seperti itu. Walau bila syahwatin, meskipun tanpa syahwat, pertemuan dua kulit laki-laki dan wanita itu membatalkan wudhu. Meskipun tanpa syahwat. Kok meskipun tanpa syahwat, Gus? Tapi kok kayaknya selalu alasannya karena dugaan syahwat. Kamu harus tahu bahwa fikih itu memberikan alasan itu tidak selalu real, tapi kadang sya'nu. Sya'nu itu bawaan. Kayak bahasa mau. Wedhus iku ngono, bawaane normale gak disyahwati. Ini juga sama. Persentuhan lawan jenis itu normalnya disyahwati. Paham ya? Sya'nuhu ayyustah. Secara normalnya, secara bawaannya itu disyahwati. Maka itu membatalkan. Meskipun toh
ada kasus yang sama sekali tidak ada syahwat. Ono arek wedok, balik. Jambulis. Ya nek. Awirang meropong sekian. Wah, tangannya jan, ambek kayu lalusan kayu. Soalnya salaman itu belas gak syahwat. Pada punya batal membuatan wudhu itu tetap batal. Karena yang dibahas adalah sya'nu. Sya'nuhu annahu yushtaha. Bahwa kondisinya secara bawaan wanita itu disyahwat. Kuwi ora syahwat ku urusanmu. Sing penting batal. Ngono lho. Ojo ngene. Apa rego jebol. Mosok batal wudhunya kelimu. Pada nyekel kayu. Nyekel kayu gak batal, nyekel iku batal. CJ, Pak. Nah, CJ. Beda. Intinya begitulah. Kana ahaduhuma mukrahan au mayyitan. Laki-laki dan wanita itu membatalkan wudhu meskipun salah satunya itu dipaksa. Misalnya, Faruk dicekeli, dicacang. Dulunan ada sekolah ben kan ngono. Hah? Ambil sekolah ngono Faruk. Aku gak tahu sekolah soalnya SMA gak tahu. Sekolah zaman SMA. Ayo Faruk cacang ayo. Ayo anu, dia apa jenenge dipacokno karo arek iki ngono jeluk karo arek wedok ya. Kok guyu sing ngono. Akhirnya jelek arek wedok. Ayo cekelen Faruk. Faruknya dipaksa, Pak. Dicekeli ngene. Akhirnya Faruknya disentuh. Batal apa enggak wudhunya, Gus? Batal. Apakah yang batal yang menyentuh saja atau yang disentuh pun dalam kondisi terpaksa juga batal? Sama-sama. Pokok persentuhan kulit laki-laki dan wanita itu membatalkan wudhu dari masing mereka. Batal. Au mayitan, ojo wong urip mek kepeksa urip tapi mati le batal. Meninggal pun, orang yang meninggal pun ketika jatuh kulitnya itu membatalkan wudhu. Mbah Mudin itu kalau habis memandikan jenazah perempuan, kalau misalkan ternyata nggak ada mudin perempuan, akhirnya mudin laki-laki yang memandikan. Itu sebaliknya. Maka setelah memandikan harap wudhu karena batal. Wah mati Gus, kan setrum. Pancet sing gak ada setrum sing mati, sing urip pancet. Yo, setrum sing gede wae yo. Ele-elean sik 450 ya. Lakin lah yang kudu wudu'ul mayyit. Tapi kalau sama orang mati itu yang membatalkan, yang batal wudhunya yang hidup saja, yang mati enggak. Yang batal wudhunya yang berarti enggak perlu dimandikan. Enggak perlu. Wis mari ngomong ngono kuwi. Pas ngantuk ya. Begis tak omongi San. Kalau orang mati ketika wudhunya, ketika disentuh oleh orang lawan jenis, maka yang batal wudhunya yang hidup saja. Kalau yang mati tidak batal. Jadi nggak perlu dimandikan lagi, nggak perlu diwudhukan. Wal muradu bil basyarah huna ghairu sya'ar wasin wad-dhufar. Yang dimaksud dengan kulit, yang sehingga ketika terjadi persentuhan antar kulit lawan jenis laki-laki perempuan itu membatalkan. Yang dimaksud dengan kulit itu tentu ghairu sya'ar, bukan rambut. Lek rambut ambil rambut. Kowe ngerti biasa wong mari kebedok apa? Mas. Kowe kira ngerti ngono-ngono kuwi to, Jan? Wong Jawa ra Jawa yo ngene iki. Biasa yo, lek ono wong mari kebentuk ruk. Tiba dus ngene yo. Iku biasa dengar Joko rambut wong wedok ngene. Kene cek benjut ngono. Lah itu kan persentuhan apa jenenge rambut dengan rambut ya. Jadi rambut menyentuh rambut. Itu membatalkan wudu atau enggak, Gus? Enggak batal. Atau rambut menyentuh kulit, batal wudunya atau enggak? Enggak batal. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena yang membatalkan itu adalah basyaratai. Kulit dengan kulit. Kalau tidak dengan kulit, rambut misalkan enggak batal. Kayak biasa contohnya, nang bujur goro nang ngono. Yo. Lemar tiba nih bentuk nih yo. Kene nak soalnya kene. Cika benjut kene. Kene cika benjut, digosok biar rambut ngene. Sret. Ya. Hah? Digosok ngene. Maka seperti itu kondisinya. Rambut wanita dengan rambut laki-laki atau dengan kulitnya laki-laki itu ketika bersentuhan tidak membatalkan wudu. Karena ini bukan kulit bayi kulit. Yang membatalkan itu kulit bayi kulit. Basyarah bil basyarah. Wasinni begitu juga tidak membatalkan wudu ketika persentuhannya gigi. Ono arek wedok nyokot Faruk misalnya. Loh, ya kan contohnya ngono, Ruk. Masa untu ambil untu. Ini anak kawene. Kan ya gak Pak, kulit ambil untu misalnya. Gigi sama kulit. Untu ambil untu ini, lawan-lawanan gini. Lagi mutrek kok piye. Kan ya gak Pak. Gigi dengan kulit misalnya. Faruk moro-moro. Ono arek wedok delok Faruk cek gemes sih Mas Faruk iki dicoba kok akhir Faruk. Tapi gak kena lambene loh ya, kena lambene kan kena kulit, gak kena mulutnya, gak kena bibirnya. Kalau kena bibir kan kena kulit. Enggak kena bibirnya.
Hanya kena giginya saja. Cek ngene langsung. Itu gak gemes jenenge. Coba kan baru. Ces, ya untuk. Batal enggak Gus wudunya? Enggak batal. Kenapa kok enggak batal? Karena yang membatalkan itu adalah kulit dengan kulit. Kalau gigi tidak membatalkan. Begitu juga waddufer, kuku juga tidak membatalkan. Kuku tidak membatalkan. Misalnya ada wanita ngusuk-ngusuk Faruk tapi nggak kuku, Mas Faruk. Tapi kulit kuku tok loh. Kadang ini, Mas Faruk. Sesung ini, Mas Faruk. Jual. Itu tidak membatalkan. Pokok selain kulit itu nggak membatalkan. Selain kulit berarti rambut, gigi, kuku itu nggak membatalkan. Qala syekhuna wa ghairu batinil ain. Termasuk bukan kulit itu adalah batinul ain. Batinul ain. Mata bagian dalam. Eleng Faruk. Ya misale wong kitabe ngono kuwi kok ape piye prakteke ya? Pokoknya batinnya mata itu tidak membatalkan wudu. Batinnya mata kan berarti kan gimana? Dicekelnya ambil nang kulit tuh misalnya. Masa nggak gini, culan ngele, kan yoga pak. Misalnya, aku mau mari ular wedok Gus. Berarti kulit saya kena matanya anak perempuan, batal nggak wudunya? Nggak batal. Kenapa kok nggak batal? Karena mata itu bukan kulit. Maka bertemu dengan kulit ini bukan kulit dengan kulit, sehingga tidak membatal. Paham ya? Wadzalika liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa. Alasan batalnya wudu karena persentuhan lawan jenis, persentuhan kulit laki-laki perempuan itu karena ayat aula mastumun nisa. La mastumun nisa. Ketika kalian laki-laki menyentuh kepada para wanita. Kata-kata la mastum itu kok cara ngaji fikih, kok cara ngaji nahwu shorof niku faedahe musyarakah bainal isnain. Ngono ya. Fa'ala la masa saling bersentuhan. Faedahe ngono. Makanya sebagian ulama itu ada yang menafsiri ayat lamastum itu bukan bersentuhan, tapi jima, berhubungan. Mergo sing jenenge lamastum itu saling, Pak, saling. Kalau menyentuh itu kan nggak harus saling, Pak. Meneng-menengan Faizul digemis arek wedok, Faizul ngono ya. Itu kan ya batal wudu, Pak. Hah? Apa ya batal iku kudu ngenteni padha jiwit-jiwitane ngono. Faizul iya, kan ya gak bakal kudu ngono ya. Meskipun sepihak kan batal wudunya. Kalau lamastum itu kesannya enggak begitu. Lamastum itu memang saling, Pak. Saling. Sehingga ada sebagian ulama yang menafsirkan kata-kata lamastum itu bukan persentuhan kulit. Tapi berhubungan badan. Lah berhubungan badan kan jelas, Pak. Kedua belah pihak. Ngono Mas. Kemudian walau syakka hal ma lamasahu lamisahu sya'run au basyaratun lam yantakib. Sekarang ketika ada seseorang mengalami keraguan, apakah yang tadi dia sentuh dari lawan jenis itu rambut ataukah kulit? Ya. Salih. Mau kuliah Faizul nang UNER bingung. Aku mau kesenggol arek iku rambut apa kulit ya? Saya tadi waktu kuliah kesenggol cewek itu rambutnya atau kulitnya ya? Ini batal atau enggak Gus wudunya? Lam yantakib. Ketika hanya sekadar keraguan, apakah tadi itu yang tersentuh kulitnya atau lain kulit, maka tidak batal wudunya. Kama law waqa'at yadu ala basyaratin la ya'lamu ahiyya basyaratu rajulin aw imra'atin. Sebagaimana tidak batal wudu ketika tangannya seseorang itu menyentuh kulit di mana dia tidak tahu pasti apakah ini kulit laki-laki ataukah kulit wanita. Ya. Pas rada ngantuk ngene, kerja kelompok Faizul ngantuk ngendur. Merenung ngene-ngene. Ya. Ngene-ngene. Ngene-ngene. Tangi-tangi. Mau tangane sapa ya? Oleh turu jelas ya. Turune kan batal ya. Ojo turu wis bola. Pokoke, Oh, si Isa Faizul. Faizul lho Isa bayang. Yo ngene-ngene jare. Wis bola bayangno dhewe. Pokok kalau seseorang itu mengalami keraguan, apakah yang itu kulit, jelas kulit tapi kulitnya laki-laki atau kulitnya wanita sama dibatalkan. Pokok nggak yakin nyata-nyata kulitnya wanita nggak batal. Au syakka hallama sahallamisa mahraman au ajnabiyatan. Sebagaimana tidak batal juga wudunya seseorang ketika dia mengalami keraguan apakah dia menyentuh wanita itu wanita
atau wanita yang tidak mahram. Yakin menyentuh kulit. Kulitnya wanita yakin. Tapi ragu-ragu apakah kulit wanita mahram atau ajnabiyah. Itu pun tidak batal. Qala syekhuna fi syarhil ubab. Walau akhbaru adlun. Bilamsiha lahu. Au binahwi khuruji rihin minhu. Fi hali naumihi mumakkinan. Wajaba alihil akhdhu. Seperti yang diterangkan ya. Bahwa orang yang tidur dalam kondisi menetapkan pantatnya begini, ini wuduknya nggak batal. Karena hampir bisa dipositifkan tidak akan ada angin yang keluar dari pantatnya. Aman, non ngowos-ngowos. Ini Pak. Ces nih. Aman dari yang namanya kemungkinan keluar angin. Tapi ketika ada kasus, soalnya turun ini. Ces, jelas longgong ini, menetapkan pantatnya ini. Kemudian dia bangun. Ketika bangun dihabari oleh orang yang bisa diterima, yang konkret lah. Faruk katakan, ngebret kamu. Mosok. Temen ngebretmu. Mosok sih, itu ada video mau. Ada video ternyata. Berarti gimana Gus? Mestinya kan kalau saya tidur dalam kondisi menetapkan pantat begini kan nggak batal wudhu saya. Tapi ini ada informasi valid ini. Orang adil, orang yang konkret memberikan kabar bahwa saya ketika tidur tadi itu jelas-jelas keluar angin. Batal nggak wudhu saya? Batal. Positif batal. Begitupun ketika orang itu mengalami keraguan. Gak tunjuk turu. Ini misalnya nganggur-nganggur. Baru pertama mau nampi giri ku arek lanang. Dikerjai, dipreng-preng. Arek kan ngepreng-ngepreng. Pinggir mau arek lanang. Susah arek lanangnya ngalih ganti arek wedok. Ini nyekel. Harus wedok ngalih. Dia merasa bahwa yang disentuh di sampingnya tadi itu laki-laki. Malah diomongin sampai konyon. Nampi girmu gak ada lanang, wedok iku. Maka gimana? Batal wudhu. Karena apa? Karena ikhbaru adlin. Ada kabar yang diberikan oleh orang yang Loh Gus, katanya kalau mengalami keraguan gak batal wudhunya. Iya kalau keraguan. Ini kan sudah gak keraguan lagi, Pak. Karena ada kabar dari orang yang adil itu. Maka mencapai taraf keyakinan. Ngono loh. Oke, bikibarin fihima falanak dobi talaki hima maasi gorin fihima au fi ahadihima. Persentuhan kulit lawan jenis, laki-laki perempuan itu hukumnya membatalkan wudhu kalau bikibarin fihima. Kalau kedua-duanya itu sudah dalam usia dewasa. Falanak dobitalakihima. Maka tidak membatalkan persentuhan kulit manakala kedua-duanya masih kanak-kanak, masih kecil, masih kicik. Atau tidak dua-duanya yang kecil, salah satunya kecil. Maka tidak membatalkan wudhu manakala dua-duanya itu masih kecil atau salah satunya masih kecil. Terjadi persentuhan kulit, itu nggak membatalkan. Salih Faruk pinggir jalan narek. Cak lucune anake sapa? Ngono iki. Ya. Cak lucune anake sapa? Batal apa mboten wudhu kula, Gus? Apakah batal wudhu saya? Kalau anaknya sighar masih dalam kondisi anak kecil maka tidak membatalkan wudhu. Lintifa'i madinnati syahwah. Karena tidak adanya dugaan kuat syahwat. Tuh, tapi anak pedofil ya, Gus. Anak 5 tahun ya disyahwati, yaitu tadi kembali ya. Itu sudah abnormal, sudah di luar normal. Secara normalnya, arek elek 5 tahun gak ono wong syahwat. Barang mentah aja ngono ya. Padha mbek delok sik mentah tata. Sopo sing kepingin, ngono lho. Maka secara normalnya itu belum layak disyahwati. Maka ketika menyentuh dia itu tidak membatalkan wudhu. Wal muradu bidis sighar. Sekarang tolak ukurnya anak itu dianggap kecil sehingga ketika menyentuh kulit itu enggak batal. Ataupun anak itu dianggap dewasa sehingga ketika disentuh itu wudhunya batal. Itu seberapa? Wal muradu bidis sighar man la yushtaha urfan ghaliban. Ternyata tolak ukurnya orang itu dianggap kecil atau dewasa itu adalah orang itu sudah pantas disyahwati atau belum. Apa tadi? Orang itu, anak itu sudah layak disyahwati atau belum. Artinya nggak ada batas usia, Pak. Umur piro, Gus? Hitung tahun dah. 9 tahun dah. Apa 5 tahun dah. Nggak ada seperti itu.
Nggak ada yang namanya tolak ukur, oh usianya sekian membatalkan. Tapi yang penting, anak itu kalau sudah layak disyahwati, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau anak itu belum layak disyahwati, maka tidak membatalkan wudhu. Mergo tak kandhani Pak yo. Arek zaman saiki ku siji-siji. Ono umur 5 tahun, 6 tahun lu bangkok, ngerti ya? Lu paham ora kowe? Ojo koyo enggak paham ngono to. Jadi tidak ada tolak ukur pasti tentang usia. Oh, yang membatalkan kalau umurnya 9 tahun tidak ada. Oh, yang kalau usianya 5 tahun nggak batal, tidak ada. Karena semuanya itu tolak ukurnya tetap yustaha urfan ghaliban. Layak disyahwati atau belum? Kalau sudah layak disyahwati, meskipun usianya baru 5 tahun, 6 tahun, maka batal dulu. Soalnya apa Pak? Nyuwun sewu, saya ini ngerti dhewe to Pak. 5 tahun bangkok ya ini. Ya. Warek saya itu suwe jel Pak. Arek saiki SMP koyo mbak, koyo mak-mak kok. Hah? Ya rugi. Aku masih kan delok konten TikTok, moro-moro ono lewat. Arek wedok joget-joget. Jadi komen yang ini. Aku biyen umur sakmono sik apa jenenge iki? Dilinan apa sih? Disebut dilinan. Bekel. Aku biyen umur sakmono sik ngene, aku biyen umur sakmono sik ngene. Itu namanya perbedaan. Usianya sama, tapi kondisinya beda. Maka secara tolak ukur, yang namanya membatalkan wudhu itu lawan jenis persentuhan itu umur berapa? Tidak ada umur. Pokoknya sudah layak disyahwati berapapun usianya, maka itu membatalkan. Kalau umur, loh, kau usah bahas umur. Umur piro Gus? Mau gak ono. Masih 5 tahun lek bangkok, ya. Pemana wis gaya apa jenenge ngene iki? Abang-abang ya. Lho arek wedok kan macam-macam ta, Pak. Ono 7 tahun brai ono. Ya apa jenenge abang-abang nek nang pipi lho. Hah? Blas on ta apa iku? Kok caos lho ya. Serara bareng. Ngono kuwi lah. Ya kalau memang sudah layak disyahwati ya berarti membatalkan. Tapi kalau belum layak disyahwati meskipun usianya sudah 7 tahun, berarti enggak membatalkan. Dewe-dewe lah. Ono arek 7 tahun sik kutuk kowe arek cilik. Sawalike. Ono arek 5 tahun buang kok gawedi. Arek saya kan ngono-ngono, Pak. Delok Faruk umur pira umur? Masih 22, Gus. Kok umur 35 ngono model. Kan ngono, Pak, ya arek saiki, Pak. Ya mohon maaf, Pak. Pancen kenyataan ngono, arek saiki umur 22 selawe. Kayak 40 ngono, pikirane kok cake ngono. Mikir opo jajane. Ambek bapake lho, ambek anake lho ketoke tuan anake ngono, Pak. Siji model. Ngono mesti. Manis biasa. La talaqi basyarataihima ma'a mahram yatin bainahuma. Tapi tidak membatalkan wudhu ketika terjadi persentuhan kulit laki-laki perempuan tapi ada hubungan mahram. Yes. Laki-laki perempuan bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu ketika ada hubungan mahram. Yes. Ada hubungan mahram. Hubungan mahram itu apa, Gus? Hubungan mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram yang tidak boleh untuk dinikahi. Yes. Karena adanya hubungan nasab atau hubungan rodok atau hubungan musaharah. Jadi kalau wanita itu nanti ada hubungan mahram, maka meskipun lawan jenis laki-laki perempuan itu wudhunya tidak membatalkan. Yes. Contoh, Faruk salaman sama bibiknya. Bibik itu saudara perempuannya ibu kandung atau saudara perempuannya bapak kandung. Salim. Masih bulik ayu, menor gak batal wudhu. Yes. Wudhunya gak batal. Kenapa? Karena ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan yang sedang bersentuhan kulit. Kalau syahwat Gus gimana? Syahwat itu urusan dosa, Pak. Batalnya tetap enggak. Paham mesti? Paham mesti? Misalnya orang uang saling baru bulike payu menor. Syahwat ya Gus. Masa gak batal? Enggak batal tetap karena mahram. Urusan syahwat itu kan urusan dosa. Paham ya? Tapi secara hukum batalnya tetap tidak batal. Karena ada mahramiyatin bainahum. Ada hubungan mahram. Lah hubungan mahram itu sebabnya ada 3. Ada karena darah, nasab. Ada mahram itu karena rodok, karena persusuan. Ada mahram itu karena musaharah, karena hubungan pernikahan, perjodohan. Detailnya lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Detailnya lanjut besok.